Kita masuk pada materi hematologi analyzer. Teman-teman semua, sebelum kita mengetahui apa itu hematologi analyzer, perlu kita ketahui apa itu hematologi. Hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah dan komponen yang terkandung di dalamnya. Terdapat 3 jenis sel darah, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit atau keping darah. Hematologi analyzer adalah alat yang digunakan untuk mengukur sampel berupa darah. Hematologi analyzer digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Yang berikut fungsi hematologi analyzer. Yang pertama, alat yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Yang kedua, mengukur sampel berupa darah. Alat ini biasanya digunakan dalam bidang kesehatan. Alat ini dapat mendiagnosis penyakit yang diderita seorang pasien seperti kanker, diabetes, dan lain-lain. Yang ketiga, pemeriksaan hematologi rutin seperti pemeriksaan hemoglobin, hitung sel leukosit, dan hitung jumlah sel trombosit. Yang berikut kita masuk pada cara kerja hematologi analyzer. Cara kerja alat ini adalah darah dicuci selama 200 kali, kemudian dicampur dengan hemolysing, kemudian akan dihitung HB dan WBC, kemudian untuk menghitung RBC dan darah trombosit, cuci 200 kali, kemudian semua data yang diolah di mikroprosesor yang kemudian akan ditampilkan pada tampilan. Yang berikut adalah metode pengukuran hematologi analyzer. Yang pertama, impedansi elektrikal untuk mengukur jumlah WBC, RBC, dan platelet. Instrumen ini menggunakan metode pengukuran sel yang disebut volumetric impedance. Pada metode ini, larutan elektrolit yang telah dicampur dengan sel-sel darah dihisap melalui aperture. Pada bilik pengukuran terdapat 2 elektroda yang terdiri dari elektroda internal dan eksternal elektroda yang terletak dekat dengan aperture. Kedua elektroda tersebut dilewati arus listrik yang konstan. Yang kedua adalah fotometri yang digunakan untuk mengukur jumlah HB atau hemoglobin. Fotometri adalah pengukuran yang hanya digunakan untuk mengukur HB saja dengan prinsip kerja berdasarkan penyerapan cahaya oleh detektor foto. Yang pertama, sinar polikromatik yang berasal dari lampu akan dilewatkan pada sebuah filter dan menjadi sinar monokromatik. Yang kedua, sinar monokromatik ini melalui kuvet yang berisi sampel yang akan diperiksa. Yang ketiga, beberapa sinar akan diserap oleh sampel tersebut dan sebagian akan dibersihkan. Yang keempat, sinar yang ini akan diterima detektor. Dan yang terakhir, kemudian nilai-nilai yang didapat akan diperiksa pada rangkaian pemroses data. Yang ketiga adalah flow cytometry atau sistem optik. Yang pertama, sel melalui sebuah ruang flow cell, kemudian ditembakkan sumber cahaya, dalam hal ini laser yang merupakan kontak. Yang kedua, cahaya yang diterima sel akan dipendarkan saat laser ditembakkan. Yang ketiga, fotodetektor menangkap cahaya dari berbagai sudut spesifik yang dapat membedakan jenis sel darah. FS untuk membedakan ukuran, FLS untuk membedakan kompleksitasnya atau komposisi inti, dan SDS untuk membedakan granularitasnya atau komposisi granula. Yang terakhir, informasi tentang jumlah dan ukuran sel yang didapat disimpan dalam bentuk digital.
Yang keempat adalah histogram atau kalkulasi. Histogram atau kalkulasi adalah pengukuran parameter-parameter selain yang di atas. Metode ini berdasarkan penjumlahan dari hasil-hasil yang didapat dari pengukuran oleh dua metode. Metode yang dikenal dengan Complete Blood Count atau CBC. Yang terakhir adalah jenis-jenis hematologi analyzer. Yang pertama, jenis semi-otomatis atau dilusi dilakukan manual, diantaranya merek Celtech, tipe MEC 5208, dan yang terakhir buatan Nihon Kohden. Teman-teman bisa lihat pada contoh gambar di samping merupakan merek Celtech MEC 5208. Yang kedua, jenis otomatis WBC 3 part atau dilusi hemolyzing count, display dan print out dilakukan secara otomatis. Di antaranya merek Celtech Alpha dan tipe MEC 6318. Pada gambar di samping merupakan penganalisis hematologi merek Celtech MEC 6318. Yang ketiga adalah jenis otomatis WBC 5 part, pengambilan sampel, dilusi, hemolyzing, count, display, dan print out dilakukan secara otomatis. Di antaranya adalah merek Celtech F, tipe MEC 8222. Gambar di samping merupakan penganalisis hematologi merek Celtech F MEC 8222. Selanjutnya kita masuk pada materi yang berikut, yaitu PCR. Polymerase Chain Reactant atau PCR adalah suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Karimulis pada tahun 1985. Teknik PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Dengan ditemukannya teknik PCR di samping, juga teknik-teknik lain seperti sequencing DNA telah merevolusi bidang sains dan teknologi, khususnya di bidang diagnosa penyakit genetik, kedokteran forensik, dan evolusi molekular. Yang berikut adalah prinsip-prinsip umum PCR. Komponen-komponen yang diperlukan pada proses PCR adalah template DNA, sepasang primer yaitu suatu oligonukleotida pendek yang mempunyai urutan nukleotida yang komplementer dengan urutan nukleotida DNA template. Yang berikut DNTPS atau deoxynucleotide trifosfat. Yang berikut buffer PCR, kemudian magnesium klorida atau MgCl2, dan enzim polimerase DNA. Proses PCR melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama pradenaturasi DNA template, yang kedua denaturasi DNA template, yang ketiga penempelan primer pada template, yang keempat pemanjangan primer atau extension, dan yang kelima pemantapan atau post-extension. Tahap 2 sampai dengan tahap 4 merupakan tahapan berulang atau siklus, di mana pada setiap siklus terjadi duplikasi jumlah DNA. Yang berikut adalah pelaksanaan PCR. Untuk melakukan proses PCR diperlukan komponen-komponen seperti yang telah disebutkan di atas. Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci kegunaan dari masing-masing komponen tersebut. Yang pertama adalah template DNA. Fungsi DNA template di dalam suatu proses PCR adalah sebagai cetakan untuk pDNA kromosom, DNA plasmid ataupun fragmen DNA apapun, asal di dalam DNA template tersebut mengandung fragmen DNA target yang dituju. Penyiapan DNA template untuk proses PCR dapat dilakukan dengan
menggunakan metode lysis sel ataupun dengan cara melakukan isolasi DNA kromosom atau DNA plasmid dengan menggunakan metode standar yang ada. Pemilihan metode yang digunakan di dalam penyiapan DNA template tergantung dari tujuan eksperimen. Yang kedua adalah primer. Keberhasilan suatu proses PCR sangat tergantung dari primer yang digunakan. Di dalam proses PCR, primer berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi. Perancangan primer dapat dilakukan berdasarkan urutan DNA yang telah diketahui ataupun dari urutan protein yang dituju. Dalam melakukan perancangan primer harus dipenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama panjang primer, yang kedua komposisi primer, yang ketiga melting temperatur, dan yang terakhir interaksi primer-primer. Yang berikut adalah DNTPS. DNTPS merupakan suatu campuran yang terdiri atas DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. Dalam proses PCR, DNTPS bertindak sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses eksistensi DNA. Kemudian buffer PCR dan magnesium klorida. Fungsi buffer di sini adalah untuk menjamin pH medium. Magnesium klorida bertindak sebagai kofaktor yang berfungsi menstimulasi aktivitas DNA polimerase. Umumnya buffer PCR sudah mengandung senyawa magnesium klorida yang diperlukan. Yang terakhir adalah enzim polimerase DNA. Enzim polimerase DNA berfungsi sebagai katalis untuk reaksi polimerisasi DNA. Pada proses PCR, enzim ini diperlukan untuk tahap eksistensi DNA. Enzim polimerase DNA yang digunakan untuk proses PCR diisolasi dari bakteri termofilik atau hipertermofilik. Oleh karena itu, enzim ini bersifat termostabil sampai temperatur 958 derajat Celcius. Cara kerja PCR dalam mendeteksi SARS-CoV-2 ini diawali dengan pengambilan sampel cairan pernafasan atau swab dari pasien dengan alat panjang menyerupai cotton bud. Setelah mendapatkan sampel cairan tersebut, sampel ini dimasukkan ke dalam wadah steril untuk melakukan ekstraksi materi genetik atau mengisolasi materi genetik dari sampel. Lalu setelah diekstrasi, materi genetik RNA ini dibuat menjadi stabil dan diubah menjadi cDNA. Karena RNA telah diubah menjadi cDNA, sampel tersebut dapat diamplifikasi melalui mesin RT-PCR sampai deteksi tercapai. Metode amplifikasi pada RT-PCR ini dianggap sebagai gold standar untuk mendeteksi SARS-CoV-2 karena memiliki ketahanan, sensitivitas yang tinggi, dan spesifisitas. Dengan metode amplifikasi ini juga, jumlah potongan materi genetik yang berlipat ganda tersebut menggambarkan penguatan pada DNA. Hal ini membuat PCR lebih akurat karena dapat mendeteksi virus yang aktif. Demikian penjelasan saya tentang hematologi analyzer dan PCR. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.